Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Hari ini bersama Tici Ella dalam tematik subtema 4 bermain di tempat wisata pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih tetap sehat, kuat. Bahkan untuk pembelajaran tematik kami sudah sampai di subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tuhan terus berkati kami, bila kami mengerti tentang pembelajaran ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum teacher memulai pembelajarannya, teacher mau berterima kasih buat anak-anak yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya selama ini. Teacher bangga. Yeay! Nah, buat anak-anak yang belum mengerjakan tugasnya, yuk segera dikerjakan. Teacher yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah anak-anak hebat. Terima kasih ya buat kerjasamanya. Nah, sekarang kita akan belajar. Mari kita buka halaman 193. Teacher berharap kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di bawah ini? Ya, Benny dan teman-temannya sedang membersihkan ayunan dan hendak bermain ayunan. Ayo sama-sama dibaca. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-main. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, kita baru saja membaca teks bermain di taman kota. Saat ini kita akan melaksanakan tugas pertama di halaman 195. Ingat ya, ini adalah tugas yang pertama. Kita lanjut ya. Buka halaman 196, kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi. Taman. Ya, taman artinya adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Kota. Kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Yang terakhir adalah ayunan. Ayunan adalah mainan untuk berayun-ayun. Saat ini kita buka halaman 195. Kita akan melakukan pengamatan sederhana dari teks halaman 193-194. Ya, bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata ibu guru. Lalu anak-anak menyahut, "Hore!" Kita buka buku kita halaman 197. Kita akan melakukan pengamatan benda, yaitu pertama tali ayunan. Ciri-cirinya bentuknya panjang, terbuat dari benang yang dililit. Kemudian ciri-cirinya lagi adalah sangat kuat. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah
berwarna putih, hitam, dan abu-abu. Dan yang berikut adalah tempat duduk ayunan. Ya, ciri-cirinya bentuknya persegi panjang terbuat dari kayu berwarna biru. Nah, berikutnya kita lihat lagi apa lagi ya anak-anak? Coba dicek. Nah, berikutnya adalah tiang ayunan. Tiang ayunan bentuknya, ciri-cirinya adalah bentuknya seperti tabung panjang, terbuat dari besi dan sangat kuat, berwarna abu-abu. Nah, untuk halaman 200 sampai 201 kita kerjakan di Zoom ya anak-anak hebat. Kita buka halaman 202. Edo bertanya, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benny menjawab, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu, jawab ibu guru. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi seperti ini. 72 bagi 9 bagi 2 sama dengan 72 bagi 9 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka 72 bagi 9 bagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap barisnya. Sekarang kita coba mengerjakan halaman 203 ya anak-anak. Iya, 14 nomor 1 ya. 14 bagi 7 dibagi 2 sama dengan titik-titik bagi titik-titik sama dengan titik-titik. Oke. 14 dibagi 7 sama dengan berapa anak-anak 14 dibagi 7? 14 dikurang 7 sama dengan 7. Kemudian ini karena masih ada hasilnya, sisanya 7. Jadi 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi 14 dibagi 7 ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Ya, hasil 2 tersebut kita pindahkan sama dengan di atas. Ya, hasil 14 bagi 7 tersebut adalah 2. Ya, 2 yang merah ini itulah hasil dari 14 bagi 7. Sekarang kita bagi 2. 2 yang warna hitam yang belum dibagi. 2 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak kalau 2 dibagi 2? Ya, 2 dikurang 1. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, 1 kali dia pengurangan. Jadi, 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian nomor 2, yaitu 28 bagi 7 bagi 2 sama dengan titik-titik bagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, begini caranya. Pertama, kita harus bagikan dulu 28 bagi 7 sama dengan berapa? Ayo kita kerjakan bersama-sama dengan pengurangannya. 28 dikurang 7 sama dengan 21. 21 dikurang 7 sama dengan 14. 14 dikurang 7 sama dengan 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Ya, sudah 0 ya. Berapa kali pengurangan anak-anak? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kali. Jadi, hasilnya kita tulis di sini. Kemudian 4 ini akan kita bagikan dengan 2. 4 dibagi 2, ya kita kerjakan bersama-sama. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali ya. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Jadi 28 bagi 7 bagi 2 sama dengan
2. Ya, begitu cara mengerjakannya ya anak-anak. Untuk tugas kedua adalah halaman 203 nomor 3 sampai 5. Kita masuk ke halaman 204. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Jika dilihat dari gambarnya adalah permainan prosotan. Dengarkan cerita berikut. Bermain prosotan. Ada 2 prosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke prosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Prosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain prosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah prosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas prosotan. Di prosotan lain, Dayu sedang berada di tengah prosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas prosotan. Mei tampak sedang naik tangga prosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya prosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan prosotan adalah bola berwarna, tangga prosotan, dan tali. Kita akan menjawab pertanyaan dalam halaman 205. Apa yang dilakukan Benny? Ya, Benny dan teman-teman sedang bermain prosotan. Yang kedua, siapa yang berada di dalam kolam bola? Jawabannya adalah ada Udin dan Dayu. Kemudian nomor 3, bagaimana perasaan anak-anak saat bermain prosotan? Menurut anak-anak bagaimana perasaannya? Iya, yang pastinya perasaannya adalah bahagia, gembira. Siapa yang bersiap-siap melakukan prosotan? Ya, ada Siti dan Edo. Apa saja benda yang ada pada permainan prosotan? Ada prosotan, ada tali jaring, tangga, dan bola. Perhatikanlah gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Kolom pertama adalah bola. Ya, bola ini adalah benda padat. Kemudian berikutnya adalah prosotan. Prosotan adalah benda padat. Nah, berikutnya adalah oli. Oli itu adalah minyak ya anak-anak. Nah, minyak itu adalah benda apa? Benda cair ya. Dan tangga adalah benda padat. Kemudian papan titian adalah benda padat. Minyak rambut adalah benda cair. Kemudian ayunan adalah benda padat. Kemudian sabun cair adalah benda cair. Dan kemudian ada air dimasukkan dalam plastik ya. Ini juga adalah benda cair. Ya. Kemudian ada jaring ini adalah benda padat. Kemudian minyak dimasukkan di botol. Nah, ini adalah benda cair. Kemudian pasir ya, benda padat. Saat ini kita masuk dalam halaman 210. Ya, 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Ya, kita kerjakan ya anak-anak. Ya, terlebih dahulu dibagi yang pertama dulu. 12 dibagi 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sampai di 0 ya.
Berarti tidak bisa lagi. Berapa kali dia dikurang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kali. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya kita tulis di sini. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sekarang 6 dibagi 3. 3-nya kita tulis di sini. Ya, 6 dibagi 3 kita kerjakan lagi. 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dengan caranya pengurangan. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi berapa kali pengurangan dia? Ada 2 kali. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, gampang ya anak-anak. Kemudian 15 dibagi 3 bagi 5 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, caranya masih ingat kan? 15 dibagi 3 terlebih dahulu ya, sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dengan cara pengurangan. 15 dikurang 3 sama dengan 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi sudah 0 ya nak. Sekarang berapa kali dia pengurangan sampai 0? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kali. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya, hasilnya kita tulis di sini. Kemudian 15 dibagi 3 kan hasilnya 5. Jadi sekarang kita bagi dengan 5 lagi. 5 dibagi 5 sama dengan, ya ini 5 dikurang 5 sama dengan 0 ya. Jadi karena dia hanya sekali. Jadi 1 sama dengan 1. Jadi 15 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya, sangat mudah sekali ya. Tugas yang ketiga adalah halaman 210, nomor 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Saatnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah melaksanakan pembelajaran. Biarlah Tuhan yang mengurapi, memberkati anak-anak dengan tumbuh kembang yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. God bless you.